Kembali viral kasus kekerasan dalam pacaran. Kali ini dilakukan secara keji oleh anak anggota DPR hingga kekasihnya meninggal dunia. Tapi itu baru satu kasus yang terungkap. Nyatanya kasus kekerasan dalam hubungan sebelum pernikahan kian mengkhawatirkan. Ya, lantas bagaimana menghentikan rantai kekerasan dalam pacaran? Lalu apa komentar masyarakat terkait fenomena ini? Selengkapnya kita ikuti dalam Kopi Pagi. Terungkapnya kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR terhadap kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur, mengingatkan kembali pada kasus-kasus serupa. Kekerasan dalam pacaran bagaikan cerita lama yang terus berulang. Mirip fenomena gunung es, sesungguhnya baru sedikit yang terekspos dan masih banyak yang belum terbongkar. Lalu mengapa pelaku yang mengaku cinta tega menjadi pelaku kekerasan dan apa komentar masyarakat untuk memutus rantai kekerasan ini? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Meski mengaku tak tahu apa-apa, suara perekam video maupun isi video ini menjadi salah satu bukti yang mengantarkan Gregorius Ronald Tanur terperangkap dalam skenario kebohongannya sendiri. Semua berawal dari penemuan korban bernama Dini Sera Afrianti yang tergeletak di basement parkir sebuah mal di Surabaya, Rabu dini hari 4 Oktober 2023. Pura-pura tak mengerti kenapa korban tak sadarkan diri. Ronald dibiarkan petugas keamanan membawa Dini dan memasukkannya ke bagasi mobil. Setelah itu Ronald malah membawa Dini ke apartemennya, bukan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah tiba di apartemen, Ronald yang mendapati kondisi Dini semakin memburuk dan tak sadarkan diri mulai panik, sambil mencoba memberikan napas buatan. Dini Sera Afrianti kemudian dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Nasional Hospital. Jenazah korban lantas dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Tak percaya dengan pengakuan Ronald yang mengatakan Dini meninggal karena sakit mendadak, keluarga korban pun melaporkannya ke polisi. Sejumlah rekaman CCTV dari lokasi kejadian dikumpulkan. Lalu 15 saksi diperiksa, termasuk Gregorius Ronald Tanur yang ternyata kekasih korban. Keduanya sudah menjalin kasih selama 5 bulan. Dari yang tadinya saksi, status Gregorius Ronald Tanur berubah menjadi tersangka. Pria berusia 31 tahun ini merupakan putra dari anggota DPR fraksi PKB, Edward Tanur. Selanjutnya, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi perkara. Dari sini diketahui, tersangka sudah menganiaya korban berkali-kali sejak masuk lift tempat karaoke sampai basement mall. Pelaku menganiaya korban hingga mengalami luka di bagian dada dan 4 tulang rusuk patah akibat dilindas mobil tersangka. Setelah menjalani rekonstruksi dan menemukan bukti-bukti kuat, polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka dengan pelanggaran pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Penganiayaan terjadi akibat tersangka sakit hati usai cekcok dengan korban. Kondisi tersebut diperburuk dengan pengaruh minuman keras. Akibat ulah anaknya, ayah pelaku yang merupakan anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partainya PKB. Edward Tanur kemudian menyampaikan bela sungkawa dan meminta maaf atas perbuatan anaknya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Si Ronald ini kan sudah dewasa. Umurnya sudah 31 tahun. Jadi saya pikir apa yang dilakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan. Menganiaya pacar hingga tewas tidak hanya dilakukan oleh anak anggota DPR. Di Bandung,
seorang buruh perempuan tewas dicekik kekasihnya lantaran menolak diajak menikah. Korban ditinggalkan di tengah hutan. Hasanuddin yang sudah berpacaran dengan korban selama 4 bulan dan berprofesi sebagai buruh pabrik ini akhirnya ditangkap polisi. Motif sakit hatilah yang membuat pelaku gelap mata. Anak daripada korban masih belum bisa menerima ayah baru. Kemudian tersangka berniat untuk melakukan pembunuhan sejak 2 hari sebelum dieksekusinya korban. Kekasih yang seharusnya mengasihi berubah menjadi orang yang berperilaku kasar. Fenomena kekerasan dalam sebuah hubungan sebelum pernikahan pun memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Untuk hal seperti itu sih sangat dikhawatirkan ya Mbak ya, dikarenakan yang pertama itu bisa meningkatkan KDRT nantinya kalau misalnya dia sudah menikah seperti itu, dan juga kekerasan dalam pacaran ataupun dalam rumah tangga itu bisa menimbulkan yang namanya traumatik. Ya kalau menurut saya sih nggak usah pacaran, lebih baik menjalani kayak ta'aruf aja. Nggak usah ngejalani pacaran kayak gitu. Karena ngelihat sekarang kan anak-anak sekarang banyak yang masih muda nih, Gen Z itu banyak yang kekerasan. Terus kayak ada tuh kasusnya tuh Kak, kalau nggak salah bulan Maret dia disetrika gara-gara telat itu kan, apa sih namanya, balas chat pacarnya sampai ke badan-badan itu kan. Kayak itu ya Allah, lo belum nikah tapi lo udah apa sih namanya, udah berani kekerasan, gimana nanti nikah gitu kan. Itu udah nggak baik banget ya, karena kan mereka belum ada ikatan rumah tangga aja nggak boleh ada kekerasan, apalagi masih pacaran ya, itu mah nggak wajar banget. Harusnya kalau ada permasalahan diomongin baik-baik dan nggak boleh ada kekerasan. Meski begitu, kasus kekerasan dalam pacaran yang terungkap ke permukaan rupanya masih belum seberapa. Bukan perkara mudah untuk mengungkap kasus kekerasan dalam pacaran, apalagi kalau kekerasannya dalam bentuk psikis yang seringkali sulit untuk membuktikannya. Selain itu, terkadang para korban juga tidak berani berbicara. Lalu biasanya kasus terlambat ditangani hingga yang terburuk pun terjadi, yakni 1 nyawa melayang. Sepanjang 2022 saja, Komnas Perempuan menyebut ada 3.442 lebih aduan kekerasan yang dibagi ke 3 ranah, yakni ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Ranah personal yang menjadi kasus terbanyak dengan total 2.098 kasus. Kekerasan akibat hubungan sebelum menikah mendominasi. Kekerasan dalam pacaran mencapai 422 kasus dan oleh mantan pacar 713 kasus. Itu baru di Komnas Perempuan. Sumber lain bahkan mendata ada 3.528 kasus kekerasan dalam pacaran dan 163 kasus yang dilakukan mantan pacar. Dampaknya juga tidak main-main, mulai dari psikis, fisik, hingga kematian. Maka Komnas Perempuan mengimbau para korban untuk berani bersuara. Jangan sungkan membongkar lingkaran hitam kekerasan dalam pacaran. Jangan ragu memproses hukum pelaku agar ada efek jera. Kekerasan dalam pacaran ini sesungguhnya dapat diproses secara hukum. Kita telah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang perlindungan anak, bahkan KUH pidana. Karena itu, proses hukum mestilah ditegakkan untuk kasus-kasus kekerasan dalam pacaran ini. Perempuan sebagai kelompok korban yang sangat rentan korban, itu perlu dilindungi dan diberikan pendampingan secara khusus untuk pemulihan. Lalu apa kata masyarakat untuk memutus rantai kekerasan dalam pacaran? Gimana perasaan kamu misalnya ibu kamu dipukul atau kena KDRT sama bapak kamu, kayak gitu kan. Itu kayak, aduh, kita aja, orang lain yang ngelihatnya aja, gila lo kok berani sih sampai ngebunuh gitu kan, sampai ngebunuh anak orang yang orang tuanya aja mungkin nggak pernah mukul anak itu kan. Nah, pesan aku sih kayak gitu aja Kak, untuk laki-laki gentle lah, jangan kayak gitu lah. Wah, parah banget itu kayak lo tuh bukan laki banget kalau misalnya kayak gitu. Pacaran dulu deh, ta'aruf aja udah kalau mau nikah. Ngeri banget pacaran zaman sekarang ya, apalagi lagi viral-viral kan ya. Banyak banget aku lihat di berita di medsos itu
pacaran belum apa-apa udah ada kekerasan, apalagi sampai ada pembunuhan, kan itu ngeri banget ya. Kita harus diberikan pelajaran atau wawasan bahwasanya kekerasan itu tidak baik gitu, dari mulai sekolah ataupun di tingkat kuliah seperti itu. Karena kalau misalnya sudah dibina, maka kekerasan tersebut akan hilang gitu, Mbak. Harusnya punya batasan buat diri kita sendiri loh. Jadi kayak kita nggak terjerumus dalam lingkaran perhubungan yang salah gitu. Jadi kayak kita punya batasan buat diri kita sendiri gitu. Kalau dari aku, kalau udah mulai ada kekerasan mending cut off banget. Serem sih itu. Kalau masih sayang patut dipertanyakan bagian mana yang masih sayang, karena udah kekerasan sih udah kayak diselesain sih. Kekerasan dalam pacaran juga dapat dihindari dengan memahami kembali makna hubungan pacaran yang sehat. Pacaran itu ya kita maknai ya sudah sebagai perkenalan, ya kan, apa prestasi kamu di zaman waktu kecil, apa cita-cita kamu, ya kan. Kalau ingin lebih serius, apa cita-cita kita setelah kita membangun keluarga, anak kita mau berapa misalnya. Itu yang harusnya dibangun, dan itu dilakukan dengan santai, dengan rileks gitu, karena belum ada ikatan apapun yang terjadi di antara kedua pasangan ini, sehingga kalau itu yang terjadi kan rasionalitasnya masih terjaga. Oh, dia berpikir, oh begini, oh ini begini, oh ini cocok nggak cocok dengan saya, kan begitu. Keluar dari lorong gelap kekerasan dalam pacaran memang tak selalu mudah dilakukan, tapi bukan berarti tak mungkin. Masih ada harapan untuk meniti kembali masa depan. Beberapa waktu lalu, seorang penyintas kekerasan dalam pacaran telah berani bersuara dan berpesan kepada siapapun yang masih terjebak di hubungan toksik atau berdampak buruk. Kamu harus tahu kamu tuh spesial, kamu tuh layak untuk bahagia. Kamu layak untuk bebas, kamu layak untuk jadi apa yang kamu mau. Jangan cuma karena sayang, jangan cuma karena hubungannya terlalu lama, atau alasan lain, entah itu fisik, materi. Jangan bertahan untuk hal-hal yang membuat kamu buang-buang waktu, ada di lingkungan yang gak baik buat kamu. Masih ditemui korban-korban yang mengalami tindak kekerasan dalam pacaran namun tidak menyadarinya. Maka dari itu penting untuk mengetahui dan menyadari bahwa kekerasan bisa terjadi dalam hubungan sebelum pernikahan. Lalu kenali juga ciri-ciri awal kekerasan dalam pacaran, seperti karakter pasangan yang cenderung memaksa dan memanipulasi. Tapi paling penting, jangan pernah sungkan untuk meminta pertolongan dari orang-orang sekitar untuk keluar dari hubungan yang berbahaya seperti ini. Karena bagaimanapun, tidak ada yang namanya cinta dilandasi kekerasan. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Tia Anissa dan juru kamera Dedi Effendi pamit. Salam SCTV.